Mahfud MD klaim berkas Kejagung aman, buktikan dong, percepat proses hukum Joko Chandra. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Kejaksaan Agung mengklaim bahwa berkas-berkas pidana penting yang ada tetap aman meski seluruh gedung terbakar. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa bagian gedung yang terbakar adalah bagian pembinaan. Di dalamnya ada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Perencanaan dan Biro Umum. Jaksa Agung tersebut mengatakan bahwa berkas-berkas kasus pidana dan para tersangka ataupun tahanan selamat dan tidak ikutan terbakar. Saya sih awalnya mau percaya, namun berikan saya keyakinan bahwa berkas-berkas tersebut tidak hilang dengan cara mempercepat seluruh proses hukum yang sudah direncanakan di depannya. Saya bersikukuh untuk memaksa para penegak hukum untuk bergerak lebih cepat sebelum semuanya hangus terbakar. Bukannya tidak mungkin bagian gedung arsip bisa ikutan terbakar. Ini sebelum ada potensi itu, sama saya berharap bahwa proses hukum terhadap orang-orang yang bermasalah, termasuk Joko Chandra, Jaksa Pinangki, dan kasus-kasus lama era Soeharto dan SBY lainnya bisa segera dituntaskan. Siapa yang tahu ke depannya apakah ada upaya-upaya sabotase dari gedung Jaksa Agung sehingga bagian dari berkas-berkas tersebut bisa terbakar. Jaksa Agung harus memberikan prioritas bagi kasus-kasus besar yang sampai sekarang mengendap di gedung berkas tersebut. Kalau Mahfud MD mengatakan bahwa berkas aman dan tahanan juga aman, saya minta pemerintah membuktikan bahwa berkas tersebut tetap ada dengan cara memproses hukum orang-orang yang terkait. Mudah sekali bagi Jaksa Agung untuk melakukannya, bukan? Pertama-tama Jaksa Agung bisa memberikan bukti bahwa berkas Joko Chandra dan Jaksa Pinangki masih ada dengan cara memproses mereka. Pada saat ini saya melihat bahwa Jaksa Agung sepertinya sudah mulai cemerlang menutupi kinerja KPK yang tidak bisa menangkap koruptor kelas kakap. Saat ini mata semua orang tertuju kepada Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang diduga dilanggar oleh para tersangka. Joko Chandra ini Superman di era SBY karena selama memerintah, dia enak-enakan ada di luar negeri, padahal statusnya adalah buronan. Tapi setelah dia diciduk, Jaksa Pinangki, tidak lama kemudian gedung Kejaksaan Agung terbakar. Saya nggak mau suuzon terlebih dahulu. Tapi bagi saya, kebakaran di gedung Kejaksaan Agung di tengah-tengah polemik yang ada saat ini penuh kejanggalan. Sebelumnya, gedung Kejaksaan Agung ini juga pernah dibom oleh teroris bertahun-tahun silam, antara tahun 1979 dan 2003. Adakah tahun di mana gedung tersebut pernah terbakar? Kalau berbicara tentang keamanan gedung, saya rasanya tidak percaya bahwa kebakaran bisa sampai seluas itu. Mau saat libur panjang sekalipun, kalau masih yakin bahwa sistem pengamanan gedung otomatis tidak pernah libur. Katanya ruangan yang terbakar bukan hanya yang disebutkan oleh jaksa yakni Biro Pelatihan, namun juga katanya ada ruang penyadapan yang terbakar juga. Apakah benar bahwa dokumen-dokumen penyadapan tersebut juga hilang? Saya mendukung bahwa penyimpanan data bukan hanya sekedar penyimpanan offline, melainkan penyimpanan yang bisa diakses oleh orang-orang terkait lewat cloud. Saya yakin mereka tahu kok tentang hal ini dan sebagian mungkin sudah dikerjakan. Sistem ini seperti menyimpan data di internet sehingga ketika hard disk rusak karena terbakar atau terkena cipratan air, mereka masih bisa mendapatkan backup-nya. Jadi bagi saya kalau bicara tentang arsip yang hilang memang agaknya mustahil. Tapi sekali lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa terjadi. Amit-amit. Jadi saran saya bisa dilakukan oleh orang-orang khususnya dalam pemerintahan. Intinya apapun yang menjadi alasannya, jika Mahfud MD dan Jaksa Agung mengatakan bahwa berkas tidak hilang, silakan dibuktikan. Pembuktiannya sederhana, yakni memproses dulu prioritasnya yakni Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Lebih cepat, lebih baik. Setelah itu Kejagung bisa memproses pelanggaran-pelanggaran hukum lama yang terjadi di era sebelum-sebelumnya. Saya rasa hal ini cukup adil untuk menjadi asas pembuktian terbalik atas klaim berkas tidak hilang, bukan? Jangan tunggu hilang dulu baru dicari lagi nanti. Saya berharap proses penegakan hukum di Indonesia bisa segera direformasi dan kalau perlu direvolusi agar lebih baik lagi dari sekarang. Jangan sampai negara ini kalah oleh para mafia yang bermain-main dan berani-beraninya melanggar hukum.